Hari ini aku masak orek tempe disambelin ya, ini tempe ya teman-teman. Tempe disambelin karo terong kemangi. Ya, ini terong kemangi. Nah, dua masakanku hari ini adalah favorit keluargaku ya teman-teman. Ini orek tempe. Ini kesukaan dulu ayahku, almarhum ayahku ya teman-teman. Almarhum sekarang udah gak ada. Jadi ini orek tempe. Ini tempenya teman-teman kalau mau dipotong kotak-kotak silahkan. Ini tak potong serong-serong ya. Biasanya aku potong kotak-kotak, cuma hari ini aku pengen potong serong-serong. Ini potong serong-serong panjang-panjang ya. Temen gampang teman-teman ya. Tuh, tempe dipotong serong-serong apa kotak-kotak terserah. Goreng dulu sebentar ya teman-teman. Habis itu teman-teman bikin sambal seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai ya teman-teman. Cabai monggo aja kalau teman-teman mau pedes sing akeh cabai. Ya teman-teman, kayak gitu. Kalau sedikit ya sedikit, terserah, ini sedikit aja. Terus teman-teman bisa kasih terasi kalau suka pakai terasi, kalau enggak apa-apa. Terus dikasih gula ya teman-teman, 1 sendok aja. Kayak gitu, terus ditumis. Setelah wangi ya teman-teman, nah ini masuk ke tempe. Wes ngono tak. Karena terasinya kan sudah asin teman-teman. Aku pakai terasi Jawa itu loh. Udah asin jadi aku nggak usah pakai garam. Kalau teman-teman ini mau pakai garam silahkan kasih garam ya. Teman-teman gini namanya, ini sambal orek tempe. Bisa ditambah kecap, bisa. Aku kan tadi pakai gula pasir jadi nggak usah pakai kecap. Kalau teman-teman nggak pakai gula pasir, teman-teman pakai kecap silahkan ya teman-teman. Yang ini terong kemangi, ini jarang orang bikin. Ini teman-teman bisa untuk ide jualan ya. Kalau tempe kan sudah biasa. Nah kalau ini namanya terong kemangi, teman-teman bisa kasih tahu, bisa kasih bakso, monggo aja ya. Aku kan hanya terong sama kemangi aja karena udah banyak. Ini terong tadi 2, cuma terongnya nggak begitu bagus jadi ya tak pilih yang bagus. Nih daun hijau-hijau daun kemangi ya teman-teman. Ini aku kasih kunyit tadi, kunyitnya nggak aku ulek ya teman-teman. Kalau mau kuning silahkan pakai kara 1 biji tadi ini ya teman-teman. Nah aku pakai bumbu kuning lodeh itu loh, namanya ini lodeh terong kayak gini. Mantap ya teman-teman, inilah 2 masakanku hari ini. Kalau teman-teman yang vegetarian ya, ini bisa nggak pakai apa-apa, monggo aja. Ini vegetarian bisa terong doang. Ini teman-teman bisa tambah tahu, bisa tambah tempe, bisa tambah bakso, monggo aja ya teman-teman. Aku kan hanya terong sama kemangi. Kalau teman-teman mau ditambahi ini biar babar ya, kalau keluarga banyak kan, anaknya banyak jadi kan apa, harus babar, harus banyak ya teman-teman. Inilah tuh masakan keluarga. Ini kesukaan mamahku, yang kesukaan ayah almarhum. Sudah almarhum semua ya. Jadi 2 ini adalah masakan favorit. Aku bikin, mamaku paling seneng ini teman-teman. Kayak gini. Cuma kalau di kampung itu dulu kan keluarganya banyak sehingga ditambah tahu gitu. Tambah tempe bisa ya teman-teman. Ini sederhana gampang ini ya teman-teman. Di terong aja 2 biji sama ini udah habis 5.000 doang. Udah mantap. Ini aku tempenya tadi pakai separuh. Karena aku kan jiwanya nggak banyak teman-teman. Jadi aku cuma pakai separuh aja tempenya, masih itu separuh buat besok. Ya kayak gini ya teman-teman. Inilah, ini terongnya aku pakai 2 biji, 2 biji kecil, cuma tadi ada sebagian tak buang karena nggak fresh ya, sudah nggak begitu bagus. Jadi aku ambil yang bagus kayak gitu. Teman-teman semuanya, seperti teman-teman tahu lah ya. Masakan sederhana ini gampang, gampang, sederhana dan murah ya teman-teman. Tempe cuma 5.000. Ya ini terong juga 5.000. Ini 10.000 sama bumbu-bumbu teman-teman habis cuma 30 ya. Sama karanya yang mahal teman-teman. Karanya sekarang kan mahal karena kara ini dibawa ke luar negeri,
Jadi biar dapat dolar ngono teman-teman, jadi agak mahal tapi nggak apa-apa, yang penting masih ada gitu ya. Jadi ya teman-teman, ini sederhana ini ya teman-teman, mantep lah. Terong daun kemangi ya teman-teman, sama tempe nih. Nah, sekarang yang lagi viral itu apa, kemarin ribut rame istri kedua ya teman-teman, lagi rame. Istri selingkuhan, istri kedua tuh rame banget ya, lagi pada viral wis ya teman-teman. Kalau menurut agamaku ya teman-teman, kan ada yang nanya, kalau menurut agamaku ya teman-teman, menurut agamaku itu orang kalau sudah nikah dilarang cerai teman-teman ya. Nah, meskipun lakinya punya istri kedua ini tidak sah teman-teman. Jadi istri yang kedua ini termasuk hanya istri simpanan ya, jadi istri tidak sah. Menurut agamaku tidak sah, menurut hukum tidak sah. Sama dengan itu adalah perzinahan teman-teman, sehingga anaknya pun tidak masuk teman-teman ya. Anaknya masuk anak haram kayak gitu. Itu agamaku ya teman-teman, Kristen ya teman-teman. Kalau agama Kristen itu hanya diperbolehkan nikah 1 kali ya. Nah, cerai enggak boleh, kalau dia masih hidup enggak boleh cerai, kecuali teman-teman istrinya atau suaminya sudah meninggal, dia boleh nikah lagi. Itu dengan syarat anaknya setuju kayak gitu ya. Kalau anaknya enggak setuju ya lebih baik enggak usah nikah lagi kayak gitu teman-teman. Jadi istri pertama tetap sah teman-teman, dan istri pertama tetap dapat harta, separuh harta suaminya, separuhnya anak sahnya ya teman-teman. Anak yang tidak sah menurut hukum ya teman-teman, dan menurut agama tidak dapat apa-apa. Itu agamaku ya teman-teman kayak gitu. Dan anaknya itu tetap disebut anak haram. Karena apa? Karena di situ kan ditulis anak seorang perempuan yang tidak menikah sah. Jadi kalau agama Kristen, agamaku ya teman-teman, itu tidak boleh menikah lagi ya, anaknya tetap masuk anak haram. Itu fakta ya teman, itu sesuai kebenaran ya teman-teman, tidak bisa diputar balikan, karena itu memang ajaran Tuhan begitu teman-teman ya. Jadi kalau orang yang mau nikah lagi ya terserah dia. Itu ya teman-teman, itu melanggar perintah Tuhan kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman, penderitaan istri pertama juga menderita ya. Jadi dua-duanya tidak bahagia teman-teman ya. Aku pernah ada itu iiku, adik mamahku ya teman-teman. Nah ini aku cerita, itu punya suaminya selingkuh ya teman-teman. Nah dia juga tetap menderita, pokoknya dua-duanya tidak bahagia teman-teman ya. Dia menderita teman-teman, tapi dia berkorban untuk anak-anaknya. Anaknya 3 kan perempuan, 2 laki-laki teman-teman, yang 1 meninggal anaknya. Jadi teman-teman, iku ini, adik mamahku ini, akhirnya dia tetap berkorban sampai anaknya dewasa ya teman-teman, anak perempuannya menikah dapat orang-orang kaya. Jadi tetap Tuhan itu tetap memberi berkat kepada istri sah ya teman-teman. Dia kerja sendiri gitu teman-teman untuk menghidupi kelima anaknya ya. Akhirnya yang 1 anaknya meninggal ya teman-teman, jadi keempat anaknya itu dibiayai, dia disekolahin. Akhirnya anak-anaknya ini teman-teman akhirnya menjadi orang yang sukses semuanya. Anak perempuannya juga nikah dapat orang-orang kaya ya teman-teman gitu teman-teman. Jadi istri sah ini tetap dapat berkat dari Tuhan ya teman-teman, yaitu berkat materi ya teman-teman, berkat kesehatan untuk cari duit, dan rezekinya tetap lancar. Tapi dia juga menderita penderitaan, karena penderitaan luka hatinya karena suaminya mengkhianati dia teman-teman. Tapi istri pertama ini mau berkorban ya,
Nah, istri keduanya juga menderita, teman-teman. Menderita apa? Dia tidak bisa menjadi istri sah. Dia sampai akhirnya dia pun tetap menjadi istri yang tidak sah. Artinya dia tetap menjadi pelakor gitu ya. Sampai akhir hidupnya, sampai lakinya meninggal ya teman-teman. Istri ini tetap menjadi istri yang tidak sah ya, dan anaknya tetap menjadi anak haram kayak gitu. Ini agamaku yang nyata ya teman-teman, ini yang sesuai kebenaran ya, yang lain sih nggak benar. Ini sesuai kebenaran, sehingga ketika suaminya meninggal teman-teman, nah istri yang tidak sah ini nggak dapat apa-apa, tetap istri sah dan anak-anaknya yang sah gitu teman-teman. Oh, ceritanya begitu. Dan suaminya juga punya penderitaan terubah tuh. Penderitaannya apa? Setiap dia memandang anak haramnya, dosanya itu tetap mengingatkan dia. Tuh, nggak ada air sebentar ya teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi penderitaan suaminya ini 2 kali lipat dari istri sah. Dia menderita karena dia mengkhianati istri sah yang baik, yang membantu dia dari nol, dari perjuangan saat dia miskin ya. Kin istri sahnya ini, adik mamahku ini, yang membantu teman-teman sampai dia sukses teman-teman ya. Dia tidak punya apa-apa ketika menikah, tapi adik mamahku ini, iku ini teman-teman ya, yang membantu dia. Dia menderita di situ teman-teman. Iku yang berjuang, yang berjerih payah. Setelah sukses dia mengkhianati adik mamahku, mengkhianati iku ini teman-teman kayak gitu. Jadi lakinya ini tetap menderita teman-teman. Ketika dia melihat anak haramnya, dia melihat dosanya, cermin dari dosanya. Itulah teman-teman ya. Nah, dia lebih menderita ketika melihat anak sahnya dan istri sahnya. Dia merasa berdosa karena dia mengkhianati istri sahnya yang membantu dia dari nol, dari miskin. Dia membantu tapi dikhianati, dan anak-anak sahnya juga dikhianati sama dia ya teman-teman. Jadi itulah, sehingga perselingkuhan ya itu tetap tiga-tiganya menderita ya teman-teman. Tidak ada bahagianya, itu penderitaan sampai akhir ya. Istri sahnya juga menderita, dia harus berkorban untuk anaknya. Kalau dia nggak mau berkorban,